Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan membawakan HTHR atau High Trust High Reward. Berikut adalah anggota penyusunnya. Ada saya sendiri, Rafael Sean, ada Almer Zain, dan ada Geodi Pari. Sebelum kita akhirnya masuk ke desain alat yang telah kami rangkai, akan saya jelaskan terlebih dahulu kenapa kami mengangkat masalah ini. Masalah pengelolaan sampah global bukan hanya soal volume, tetapi kegagalan dalam praktik penanganan yang tepat. Dampaknya meluas dari bau yang tidak sedap hingga bencana dan pencemaran udara. Studi kasus yang dilakukan di ITB Jatinangor menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memahami pentingnya pengelolaan sampah, banyak yang tetap membuang sembarangan. Hal ini mencerminkan sikap apatis dan pola pikir jangka pendek. Temuan ini digunakan sebagai contoh perilaku manusia secara umum, menegaskan bahwa edukasi saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan secara inovatif yang menjawab akar perilaku manusia untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang efektif. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, disarankan strategi seperti pemberian hadiah dan pemanfaatan teknologi seperti tempat sampah otomatis dan sistem autolocator agar pembuangan sampah menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Proses penyortiran sampah juga dapat diotomatisasi untuk menghemat waktu dan tenaga sekaligus menangkal masalah. Jadi, dalam desain harus mencakup hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kami merancang HTSR. Berikut adalah final konsep yang telah kami rangkai. Pada bagian net and dispenser, konsep ini menggunakan net untuk mengukur berat kumulatif dari jumlah sampah dalam sekali pemasukan, yang kemudian data tersebut diproses oleh embedded system khusus untuk memproses berat dan mengirimkannya kepada embedded system utama. Kemudian, net ini akan dimiringkan untuk menjatuhkan seluruh sampah ke dalam one-on-one dispenser yang memiliki twister demi terjamin keberlangsungan proses tanpa ada hambatan. Kemudian, untuk konsep conveyor belt sendiri menggunakan cushion conveyor belt untuk mengurangi kemungkinan terpantulnya benda dari dispenser dari proses, sekaligus menjamin mengantarkan benda menuju tempat semestinya. Sebelum diantarkan, terdapat sebuah kamera yang terpasang AI recognition untuk mengidentifikasi jenis sampah yang dibantu dengan pencahayaan dari kanan dan kiri demi meningkatkan kejelasan. Informasi ini kemudian dikirimkan kepada embedded system pusat dan juga menginformasikan kepada conveyor belt untuk berputar ke arah yang sesuai. Nah, yang terakhir, penampungnya sendiri menggunakan tempat sampah berbentuk trapesium agar dapat membagikan sampah berdasarkan tingkat keangkaan. Yang paling sering ditemukan akan ditempatkan pada volume terbesar dan begitu juga sebaliknya. Setiap tempat sampah diberikan lock and movement sensor untuk memastikan masuknya sampah sesuai tempat dan otomatis tertutup dan juga terkunci kembali setelah masuk. Tempat ini juga akan menyediakan water dispenser dan ekstraktor untuk memastikan tidak ada sampah yang menyangkut atau hal lengket yang menyangkut di atas tempat sampah. Berikut adalah material yang akan kami gunakan. Yang pertama ada ESP32 sebagai prosesor utama, kemudian ada servo MG996R yang akan digunakan di one by one dispenser dan sorting gate. Kemudian ada HX711 yang akan digunakan sebagai sensor berat, dan di sisi aktuator, motor stepper seperti NEMA 17 bersama driver A4988 digunakan untuk menggerakkan komponen penting seperti conveyor belt dan twisting bar. Kemudian akan ada ESP32 cam sebagai sensor visual utama, dan ada load cell untuk mengukur berat dan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Kemudian ada LM2596 yang akan kami gunakan sebagai step down, dan ada MQ135 sebagai sensor gas untuk mendeteksi bau menyengat sebagai indikator awal terhadap potensi kontaminasi atau kondisi tidak higienis di dalam mesin. Kemudian yang terakhir, ada sensor inframerah yang akan kami gunakan untuk mendeteksi tingkat kepenuhan dari tempat sampah itu sendiri. Untuk detail, mesin high thrush high reward, ini sendiri adalah sekitar 50 senti kali 85 senti kali 145 senti. Lalu bahan casingnya terbuat mainly dari logam, dan untuk ukuran dan bahan mesin-mesin yang ada di dalam HDHR ini sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dari, proses-prosesnya masing-masing. Kita mulai dari proses yang paling pertama, yaitu proses, weight checking. Jadi pertama-tama pengguna akan memasukkan sampah ke slot sampah yang nanti akan jatuh ke netnya, yang kemudian itu akan menekan, load cell. Nah, beban dari net ini akan menyebabkan perubahan tegangan pada strain gauge di load cell ini, yang kemudian dikonversikan menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke modul microcontroller. Nah, modul penguat dan konverter juga digunakan, layaknya seperti HX711 yang memperkuat sinyal dan, mengubahnya menjadi data digital yang dapat dibaca oleh ESP32. Kemudian motor pada ujung net akan memutar net tersebut agar sampah jatuh ke kontainer bawah untuk melanjutkan ke proses berikutnya.
Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sampah akan, diterima dengan net untuk, dilakukannya, pengukuran berat sampah menggunakan load cell dan HF711 yang setelah ditimbang kemudian akan dijatuhkan, dengan memutar net menggunakan motor. Lalu nanti, sampah ini akan, masuk ke kontainer yang terdapat twister bar, eee eee, yang akan, mulai berputar jika load cell mendeteksi perubahan berat. Nah, twister bar ini bertujuan agar sampah tersebar secara rata dan menjamin keberlangsungan dispenser one on one. Lalu terdapat juga light source yang akan menyala selama beberapa menit setelah load cell mendeteksi perubahan berat. Ini diperlukan untuk memudahkan pembacaan oleh kamera. Setelah dilakukannya, proses twister bar tadi, ini, kemungkinan, dispenser ini akan mengeluarkan sampah satu persatu. Lalu kemudian disambut oleh cushion conveyor belt ini untuk mengurangi impact saat, bendanya jatuh dari one on one dispenser dan, cushion conveyor belt ini bertujuan untuk menahan sampah selama beberapa, lama untuk di-scan oleh kamera yang lalu akan, berputar untuk mengantarkan sampah kepada, eee eee, tempat yang sesuai dengan kriterianya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utama dari HTHR ini, yakni adalah, fungsi yang memisahkan sampah sesuai dengan kriterianya, dengan bantuan AI. Jadi kamera OV260 yang dari ESP32 cam akan melakukan pengambilan gambar saat benda dijatuhkan melalui one-on-one dispenser ke atas conveyor belt. Gambar ini kemudian diproses melalui ESP32 yang sudah diintegrasikan dengan model AI machine learning ringan berbentuk TensorFlow Lite for microcontrollers yang dilatih menggunakan H-Impulse. Model ini telah dilatih menggunakan berbagai jenis, dataset gambar, seperti plastik, kertas, logam, dan lain-lain melalui proses supervised learning. Setelah jenis sampah dikenali, microcontroller akan mengaktifkan sorting gate, dan motor conveyor untuk mengarahkan sampah ke bin yang sesuai. Misal jika AI mengidentifikasi plastik, maka sistem akan membuka jalur menuju bin plastik. Sistem AI juga mencatat setiap hasil klasifikasi dan menyimpannya di cloud database. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi model AI, melatih ulang model dengan data nyata dari lapangan, dan memberi peringatan jika ada klasifikasi ambigu atau tidak dikenali. Untuk bagian yang terakhir, kita terdapat trapdoor. Ini pintu yang membuka dan menutup sesuai dengan jenis sampah yang datang menggunakan motor servo. Setiap pintu hanya terbuka selama waktu yang cukup untuk satu item masuk, lalu langsung ditutup kembali untuk mencegah kontaminasi silang. Lalu terdapat lock. Ini digunakan untuk mengunci pintu trapdoor untuk mencegah keluarnya bau dan mencegah masuknya sampah yang salah atau substansi yang tak pada tempatnya. Selanjutnya adalah skema rangkaian sistem HTHR. Di sebelah kanan adalah rangkaian untuk menentukan jenis sampah, dan di sebelah kiri adalah rangkaian untuk menggerakkan motor. Adapun untuk membuat aplikasi HTHR sendiri dapat menggunakan Flutter, Firebase, dan Google Map, di mana aplikasi tersebut akan menyediakan fitur-fitur seperti mencari lokasi HTHR dan mengecek HTHR yang terakhir kali dikunjungi. Di aplikasi, pengguna juga dapat mengambil poin menggunakan QR Code scanner, mengecek profil, serta menukarkan poin. HTHR juga menyediakan website untuk memanage HTHR yang ada di sekitar. Untuk merealisasikannya, kita dapat menggunakan React.js, Node.js, Firebase, Cloud Firestone, dan Google Maps. Kesimpulannya, desain ini meningkatkan pemenuhan semua kriteria yang telah kita tetapkan di awal dan secara teori akan meningkatkan kemungkinan untuk membuang sampah pada tempatnya secara lebih optimal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.